Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PDK atau prakarya dan kewirausahaan dengan ibu dengan judul budidaya tanaman hias. Kita dimulai dengan pengertian tanaman hias dulu ya. Apa itu pengertian tanaman hias? Adalah semua jenis tanaman yang bermanfaat untuk menambah keindahan dan kecantikan, baik itu tanaman hias bunga, daun, batang maupun akar. Jadi kalau kalian mempunyai tanaman-tanaman yang mengenakan di hati kalian, ataupun misalnya jenis sayuran dan sebagainya, itu merupakan suatu tanaman hias karena sudah membuat atau menambah keindahan dan kecantikan. Jenis-jenis tanaman hias itu ada tanaman hias bunga, ada tanaman hias daun, ada tanaman hias pohon, dan ada tanaman hias gantung. Sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk membuat suatu proyek di rumah, membuat atau memanfaatkan botol plastik bekas, terserah botol plastiknya yang bagaimana, untuk menanam tanaman hias minimal 3 buah tanaman hias. Nanti setelah itu kalian akan melaporkannya. Tapi sebelum kalian, jangan kaget, sebelum kalian melaporkannya, dengar dulu ya penjelasan ibu. Kreasi sampah botol plastik untuk pot tanaman. Kalian tahu bahwa botol plastik itu sangat-sangat membuat pencemaran di dunia ini yang terbesar. Nah, daur ulangnya juga susah. Terus meluruh atau menjadi tidak bisa dia itu terurai di alam karena saking zat-zat yang tidak bisa diuraikan di alam. Nah, sampah botol plastik ini bisa menjadi masalah jika dibuang sembarangan. Makanya Ibu minta kalian membuat 3 buah minimal untuk tanaman hias tersebut. Nah, pemanfaatan botol plastik ini sebagai pot tanaman. Kita lihat foto-fotonya yang Ibu ambil dari beberapa sumber. Untuk menanam dalam botol plastik bekas itu, kita akan menggunakan media kompos. Media tanam untuk pot dari sampah botol plastik ini bisa memanfaatkan kompos dari sampah organik yang diolah dengan menggunakan aktivator Promi. Silahkan kalian lihat bagaimana cara membuat kompos sampah organik. Agar tanaman tumbuh subur dan sehat, selain memberi kompos yang dibuat dari sampah organik, tanaman juga bisa diberi hormon ataupun semacam zat yang untuk menumbuhkan bunga, daun, dan menjadi subur. Silahkan kalian juga lihat link hormon tumbuhan. Nah, ini adalah koleksi foto-foto kreasi berbagai macam pot dari botol plastik. Mungkin kalian bisa lihat selain yang ini. Ini Ibu ambil dari nanti ya, linknya ada di sana. Nah, bagaimana sih cara bertanam pada botol plastik? Kalian lihat, pertamanya kan harus tetap ya, harus ada udaranya, harus ada caranya dan sebagainya. Silahkan lihat di link ini ya. Yang akan Ibu ambil contoh pada budidaya tanaman hias ini adalah budidaya tanaman mawar. Karena relatif kalau perempuan itu senang mawar. Kalau laki-laki juga ya, kalau misalnya ini yang bertanamnya. Nah, sekarang
Apa sih? Bagaimana sih budidaya tanaman mawar? Mawar merupakan tanaman hias berupa herba dengan batang berduri. Mawar yang dikenal nama bunga ros atau ratu bunga merupakan simbol atau lambang kehidupan religi dalam peradaban manusia. Makanya kalau kalian kalau kalian budidaya tanaman mawar itu akan manfaatnya banyak sekali karena orang pada cari selain untuk perhiasan atau tanaman hias juga dengan untuk religi dan sebagainya, untuk parfum, untuk istilahnya kecantikan. Syarat tumbuhnya, iklimnya, kalian silahkan lihat, angin tidak mempengaruhi dalam pertumbuhan bunga mawar. Di Indonesia itu mawar cukup baik untuk tumbuh. Media tanamannya, penanaman dilakukan dengan langsung pada tanah secara permanen di kebun atau di dalam pot. Pembibitannya, persyaratannya supaya bibit tumbuh dengan baik, pilih biji yang segar dengan memasukkan ke dalam air yang baik. Penyiapan benihnya, pemilihan buah, pilih buah mawar dalam tanaman induk, dan petik buah mawar terpilih yang sudah matang masuk di pohon. Teknik penyemaiannya, ambil biji mawar dan dari buah yang telah membusuk dalam media semai. Begitu pula kalian bisa juga untuk menanam mawar karena nanti proyeknya tidak langsung hari itu juga kalian share, tapi untuk beberapa waktu setelah tumbuh bunganya, hanya untuk pelaporannya dari mulai pembuatan botol plastiknya, masukkan tanahnya dan sebagainya ya. Pemeliharaan, pembibitan atau penyemaiannya. Siram media penyemaian mawar secara kontinu 1-2 kali sehari. Sapi bibit mawar yang sudah cukup besar ke dalam polybag kecil yang sudah diisi menjadi campuran tanah, pasir, dan bubuk organik. Jadi kalau kalian pakai botol, kalian bisa dilihat perbandingannya di sini. Pemindahan bibit. Pindahkan bibit mawar yang sudah berumur 22 bulan ke kebun atau tempat penanaman yang tetap permanen. Pengolahannya, penyiapan lahan kebun, penyiapan media, pengisian media, pembukaan lahan, pembentukan bedengan, dan pemupukan. Ini adalah yang kelas besarnya ya, yang nantinya realitanya, realnya. Nah, kalau kalian kan hanya replikanya saja, jadi kalian bisa diatur-atur bagaimana caranya. Teknik penanamannya, penentuan pola tanamnya, kalian lihat di sini. Dan ada pembuatan lubang tanaman. Cara penanamannya, penanaman bibit mawar dari polybag berbeda dengan penanaman bibit mawar cabutan. Bibit mawar dari polybag dipindahkan secara lengkap bersama tanah dan akarnya. Jadi kalau mau ambil dari misalnya dari tukang mawarnya, ambil langsung dengan akar-akarnya. Berbeda dengan penyemaian biji. Pemeliharaannya pasti ada panen dan ada setelah panen. Nah, yang terpenting di sini kalian lihat analisis peluang usahanya. Di sini peluang usaha budidaya tanaman mawar itu, pertama memulai bisnisnya, tentukan lokasinya, pikirkan jenis tanaman hias atau mawar yang akan dikoleksinya yang mana, terampil merawat tanamannya. Matangkan konsep berpromosi Anda. Nah, itu yang paling penting yang selalu kita bicarakan dalam setiap bab. Pasti dalam bisnis ada hambatannya, tapi orang yang berjiwa wirausaha adalah orang yang tidak cepat putus asa. Pertama adalah merintis usaha tanpa risiko atau hambatan. 2, tanaman hias Anda mati karena perawatan yang salah. Pasti itu ada ya. Pasaran pembeliannya sepi seperti sekarang. Harga tanamannya yang fluktuatif, cuaca yang tidak bersahabat, persaingan ketat. Itu adalah hambatan bisnisnya. Sekarang strateginya bagaimana sih?
Nah, pastilah semakin baik perawatan yang harus dilakukan. Ingatkan lokasinya, mengikuti perkembangan informasi, mampu menghimpun informasi mengenai pameran-pameran. Jadi kalau ada promosi-promosi datanglah ke sana gitu. Terus berikan layanan antar atau delivery bagi pembeli yang tidak memiliki alat transportasi. Jadi menjemput bola, jangan diam aja. Jadi promosinya misalnya di dalam online, saya antarkan dan sebagainya. Berikan bonus pupuk atau apa kepada orang yang membeli mawar tersebut. Itu sekian yang dijelaskan oleh Ibu, dan nanti kalian akan saya beri link untuk mengisi laporannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.